Untuk selanjutnya yaitu zakat pertanian dan cara menghitungnya. Untuk zakat pertanian itu dikhususkan untuk tanaman yang digunakan sebagai bahan makanan pokok. Nah, jika dikelompokkan ada 2 jenis tanaman yang wajib dizakati. Pertama yaitu jenis tanaman buah-buahan seperti buah kurma dan anggur, itu wajib dizakati. Kemudian jenis tanaman biji-bijian seperti gandum dan beras. Nah, namun ada syarat wajib lainnya yang belum saya bahas. Karena apa? Karena kedua jenis tanaman yang tadi saya jelaskan itu belum tentu semuanya wajib dizakati, tapi ada ketentuan-ketentuan lainnya. Nah, untuk syarat umumnya itu pertama, tanaman yang dibudidayakan oleh manusia, bukan tanaman liar. Jadi jika misal nih gandum namun jadinya itu tanpa dibudidayakan oleh manusia secara liar, nah itu tidak wajib untuk dizakati. Kemudian yang kedua, syarat kedua yaitu tanamannya itu bisa dijadikan sebagai bahan makanan pokok. Nah, misal dalam satu daerah bahan makanan pokoknya itu adalah sagu, maka sagu itu wajib untuk dizakati. Kemudian syarat yang ketiga yaitu tanamannya itu bisa disimpan lama dan kering. Jadi ketika panen itu dalam keadaan kering itu sudah wajib untuk dizakati, dan tentunya syarat yang keempat itu sudah mencapai nisab. Nah, berapa sih nisab dari zakat pertanian itu? Nisab dari zakat pertanian itu sebesar 5 ausuk atau dalam kilogram sebesar 653 kg. Nah, ausuk ini adalah jamak dari wasak. Jadi untuk satu wasak itu berapa? Satu wasak itu adalah 60 sok. Dan satu sok sesuai dengan standar internasional itu kurang lebih 2,176 kg. Jadi dapat kita hitung 5 ausuk itu sebesar 652,8 kg, atau kita bulatkan menjadi 653 kg. Nah, berapa untuk tarif zakatnya itu berbeda ya dalam zakat pertanian. Pertama, jika pertaniannya itu irigasinya, pengairannya itu berbayar atau menggunakan biaya, maka tarifnya itu kadarnya itu sebesar 5%. Tapi jika perairannya itu irigasinya tanpa menggunakan biaya alami dari air sungai, maka itu hanya 10%. Masuk studi kasus. Pertama, seorang petani memiliki sawah 1 hektar di Depok dan hasil kotornya itu sebesar 2,4 ton gabah. Karena ini biaya irigasi berbayar, maka biaya yang dikeluarkan itu sebesar 1 kintal. Nah, jika patokan nisabnya itu 653 kg, berapa zakat yang harus dikeluarkan oleh petani tersebut? Karena ini berbayar, ini adalah contoh dari pertanian yang berbayar, yang mana kadarnya itu 5%. Jadi tadi hasil kotornya itu 2,5 ton ya. 2,5 ton dikurangi dulu biaya yang dikeluarkan, itu sebesar 1 kintal atau 100 kg. Jadi biaya bersihnya itu sebesar 2.400 kg. Baru dikalikan dengan kadarnya, itu 5%. Itu senilai 120 kg. Maka yang wajib dikeluarkan zakatnya itu sebesar 120 kg beras. Tuh. Nah, ini untuk contoh irigasi berbayar. Kemudian contoh yang kedua itu irigasinya alami tanpa berbayar, berarti kadarnya itu 10% saja. Nah, Bapak Rizky memiliki sawah seluas 2,5 hektar. Kemudian hasil kotor dari pertanian itu sebesar 2,5 ton atau 2.500 kg. Karena ada biayanya itu mengeluarkan 50 kg. Nah, berapa zakat yang harus dikeluarkan oleh Bapak Rizky ini? Kita hitung terlebih dahulu hasil panen bersihnya. Tadi biayanya 50 kg, maka 2.500 kg itu dikurangi 50 kg, jadi 2.450 kg bersih, baru dikalikan dengan
dengan kadarnya itu sebesar 10%, itu senilai 245 kg. Maka zakat yang dikeluarkan oleh Bapak Rizky itu sebesar 245 kg beras. Nah, itu penjelasan mengenai zakat pertanian dan contoh-contohnya, baik itu irigasi berbayar ataupun alami.